Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih caranya pemerintah mengelola ekonomi negara. Ibaratnya, gimana cara mereka mengemudikan kapal raksasa ekonomi kita ini biar nggak oleng kena badai. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Kalau ekonomi lagi lesu, banyak yang kena PHK, atau bahkan ada ancaman krisis, pemerintah itu harusnya ngapain? Apa mereka harus turun tangan langsung, atau ya udah biarin aja pasar yang benerin sendiri? Ini pertanyaan yang susah banget, dan jawabannya tuh jadi dasar perdebatan di dunia ekonomi. Nah, dari pertanyaan tadi, kita masuk ke perdebatan klasik nih, antara dua kubu besar dalam pemikiran ekonomi. Yuk kita bedah satu persatu. Di sini serunya, ada dua kubu yang pandangannya beda 180 derajat. Kubu pertama, yang kita sebut kebijakan aktif, percaya banget kalau pemerintah itu punya tanggung jawab buat menstabilkan ekonomi. Jadi ya harus intervensi. Tapi di sisi lain, kubu kebijakan pasif justru bilang, hati-hati, soalnya intervensi pemerintah itu seringnya lambat, salah sasaran, dan malah bisa bikin masalah baru. Kekhawatiran kubu pasif soal intervensi yang salah waktu itu bukan tanpa alasan loh. Karena memang, sekalipun pemerintah udah niat mau bantu, tantangan itu luar biasa besar, terutama soal waktu dan prediksi. Nah, kunci masalahnya ada di konsep yang namanya kelambanan ekonomi atau economic lags. Gampangnya gini, ini tuh soal jeda waktu. Ada jeda antara masalahnya muncul, pemerintah sadar ada masalah, pemerintah bikin kebijakan, sampai kebijakan itu benar-benar terasa efeknya di masyarakat. Prosesnya nggak instan. Kelambanan ini bisa kita pecah jadi dua. Pertama, ada yang namanya kelambanan dalam. Ini tuh waktu yang dihabiskan di dalam pemerintahan sendiri. Mulai dari ngumpulin data, sadar kalau ekonomi lagi jelek, terus debat dulu di DPR, baru deh kebijakannya keluar. Proses ini aja bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, yang kedua, kelambanan luar. Setelah kebijakan keluar, misalnya potong pajak, kan butuh waktu juga sampai orang-orang beneran belanja pakai uangnya dan perusahaan mulai berani investasi lagi. Jadi intinya apa? Gara-gara ada kelambanan tadi, pemerintah itu nggak bisa bikin kebijakan untuk kondisi ekonomi hari ini. Mereka harus bikin kebijakan berdasarkan prediksi kondisi ekonomi 6 bulan atau bahkan setahun ke depan. Dan kita semua tahu kan, nebak masa depan ekonomi itu susahnya minta ampun. Wah, kalau tantangannya seberat itu, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Ya nggak juga. Untungnya, para ekonom udah mikirin beberapa alat canggih buat bantu menstabilkan ekonomi secara lebih otomatis. Salah satu alat paling keren itu namanya stabilisator otomatis. Ini idenya cerdas banget. Jadi ini adalah kebijakan yang udah tertanam di sistem dan bisa langsung bekerja sendiri pas ekonomi lagi goyang, tanpa perlu rapat kabinet atau bikin undang-undang baru. Praktis kan? Biar lebih kebayang, ini contohnya. Misalnya lagi resesi, pendapatan orang-orang kan turun. Nah, sistem pajak kita secara otomatis bikin mereka bayar pajak lebih kecil. Ini efeknya kayak potongan pajak instan. Contoh lain, program bantuan sosial. Pas banyak orang kehilangan pekerjaan, pengeluaran pemerintah buat bantuan ini otomatis naik. Uang langsung disuntikan ke ekonomi pas lagi butuh-butuhnya. Oke, kita udah bahas teorinya, mulai dari perdebatan, tantangan, sampai alat-alatnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini diterapin di negara kita, di Indonesia. Apa sih rencana permainan kita? Tapi sebelum kita bahas rencana ke depan, kita perlu flashback dulu ke salah satu momen paling krusial dalam sejarah ekonomi kita, krisis moneter tahun 98. Kenapa? Karena pelajaran dari krisis ini benar-benar membentuk cara kita berpikir tentang kebijakan fiskal sampai hari ini. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka biasa. Nilai tukar rupiah yang tadinya stabil, tiba-tiba ambruk sampai menembus 17.000 per dolar. Bisa bayangin nggak dampaknya kayak gimana? Semua harga barang impor meroket, dan kepercayaan pasar hancur lebur. Dan penderitaannya nggak berhenti di situ. Ada masalah lain yang sama besarnya. Utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta kita mencapai 72,5 miliar dolar. Dengan rupiah yang anjlok, beban utang ini jadi berlipat-lipat dan mustahil buat dibayar. Akibatnya, gelombang kebangkrutan di mana-mana. Nah, belajar dari trauma 98 itu, pemerintah sekarang punya mantra khusus dalam mengelola keuangan negara. Ada 3 kata kuncinya. Prudent, yang artinya super hati-hati biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Inovatif, artinya cari cara-cara baru yang lebih efisien. Dan sustainable, alias berkelanjutan, biar ekonominya stabil dalam jangka panjang. Terus gimana cara ngejalanin mantra itu? Pertama, yang paling dasar, jaga defisit anggaran supaya tetap di batas aman. Tapi langkah kedua ini yang menarik.
Pemerintah pakai instrumen khusus yang namanya SMV dan BLU. Gampangnya, ini adalah kendaraan khusus yang dibentuk buat mendanai proyek-proyek penting kayak infrastruktur, tapi dengan cara yang lebih kreatif, jadi nggak selalu membebani APBN secara langsung. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar untuk masa depan. Dengan semua pelajaran dari masa lalu dan strategi yang sudah disiapkan, apakah kebijakan fiskal kita ini cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang makin nggak menentu? Nah, itu dia tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng.